Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa dengan NIM 226500666 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview materi tugas ketiga tentang kriptografi. Oke, langsung saja. Oke, pengantar kriptografi, di mana di sini ada message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Contohnya, nama lain, ada plain text atau teks jelas. Terus bentuk atau rupa pesan seperti teks, gambar, audio, musik, video dan lain-lain. Pesan yang dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi dan lain-lain disimpan di dalam media penyimpanan, storage berupa disk, kaset dan lain-lain. Bisa dilihat sini. Ada teks. Contohnya ada kita semua bersaudara gambar. Ini ada gambar buah, cabai apa. Terus audio bentuknya dan video. Video seperti yang saya lagi buat videonya. Oke, lanjut ada terminologi. Yang dimana pengiriman atau sender pihak yang mengirim pesan, penerima atau receiver pihak yang menerima pesan. Pengiriman dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Yang dimana pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh, pengirim sama dengan Alice, pengirim adalah Alice dan penerima adalah Bob. Contohnya ini. Ini adalah Alice sebagai pengirim pesan, dan penerima pesan ini adalah Bob. Oke, lanjut di mana di sini ada chip hypertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuan untuk agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain adalah kriptogram atau Terus ada chip hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Contohnya, plain text adalah culik anak itu jam 11 siang. Diubah jadi chip hypertext yaitu seperti ini. Ini tidak dimengerti. Saya juga tidak mengerti. Oke, lanjut. Ketika saya berjalan-jalan, ini contoh pada plain text, di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Ini adalah chip hypertext dari ini, dari plain text ini. Ini tidak mengerti ya kan? Iya. Lanjut, terminologi ini ada enkripsi, yang dimana proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lain encrypting. Deskripsi, di mana proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Nama lain deciphering. Notasi matematis, misalkan ciphertext, C sama dengan ciphertext dan P sama dengan plain text. Fungsi enkripsi memetakan P ke C, berarti E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P. Berarti D dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat. D dalam kurung E dalam kurung P tanda kurung sama dengan P. Kriptografi, yang mana kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidden atau secret, dan writing, artinya secret writing, yang dimana definisi lama kriptografi adalah ilmu dari seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Sekarang definisi baru kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message menurut Schneyer 1996. Algoritma kriptografi, chipper, aturan untuk chippering dan deciphering atau fungsi matematika untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Encoding dan decoding. Encoding adalah transformasi dari plain text menjadi kode, sedangkan decoding adalah transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode book, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode, yang dimana buku kode terdiri dari tabel lookup untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Lanjut, terminologi kunci atau key, yang dimana kunci parameter yang digunakan untuk transformasi, encrypting, dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan
algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted tidak cocok lagi saat ini, di mana kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci yang bersifat rahasia. Bisa dilihat ini rumus. Oke lah. Lanjut, kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisasi. Persamaan kriptografer dan kriptanalasi. Kriptanalis. Keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plaintext. Yang perbedaan kriptografer dan kriptanalis adalah bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sedangkan kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Sangat tidak dimengerti ya teman-teman. Lanjut sejarah kriptografi ini, pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma, yang kemudian berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Bisa dilihat gambarnya. Kriptografi kunci simetri. Sini ada simetri key kriptografi. Kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetris, kunci privat, kunci rahasia. Oke, bisa dilihat saja ini rumus. Kriptografi kunci asimetris. Nama lainnya adalah kriptografi kunci publik, yang dimana karena kunci enkripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia. Bisa dilihat ini perbedaan dari karakteristik simetrik vs asimetrik. Bisa dibaca saja teman-teman. Sini ada simetrik key algorithm. Oke, di sini simetrik key algorithm. Ada Kaisar Chipper. Dalam kriptografi, sandi Kaisar atau sandi geser, kode Kaisar atau geseran Kaisar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Bisa dilihat. Wah. Lanjut Kaisar Chipper. Nih, plain text ada A, B, C dan sampai Z, sedangkan ciphertext A dimulai dari D, E, F, G. Contohnya nama saya Ulfa. U maka diganti dari ciphertext menjadi X. Terus L ciphertextnya menjadi O. Terus F menjadi ciphertext I dan A menjadi D. Berarti X, O, I, D. Lanjut. Vigener Chipper adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Bellaso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Giovanni Battista Bellaso pada tahun 1553. Nama Vigener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Vigener. Nama Vigener diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoKey Chipper meskipun algoritmanya dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Bellaso. Lanjut, tabel. Ini tabelnya. Wah, sangat-sangat tidak saya mengerti. Lanjut, cara kerja Vigener Chipper. Langkah awal bisa dilihat saja teman-teman ya.
Next, ini ada contoh aplikasi simulasi pengenerate shipper pada menggunakan Visual Basic. Data Encryption Standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, disetujui oleh National Bureau of Standard (NBS) setelah penilaiannya kekuatannya oleh National Security Agency oleh NSA Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris dan tergolong jenis cipher block, yang dimana beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 60 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritas tidak digunakan. Oke. Pembangkitan kunci internal. Di sini ada kunci internal, adalah kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal. Implementasi DES, di mana DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 GB per detik. Yang diimplementasikan DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 309. Keamanan DES, di mana keamanan DES ini ditentukan oleh kunci dengan panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 60 bit, 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau banyak. Baca saja. 72 apa ini? Oke, kemungkinan kunci. Oke, lanjut. Triple Data Encryption Standard atau 3DES. 3DES merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandikan data, yang dimana proses yang dilakukan dalam penyandian datanya yaitu proses enkripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3DES ini adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES, Data Encryption Standard, dengan perbedaan DES dengan 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 byte, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit, masing-masing panjangnya 56 bit. Oke, bisa dilihat 3DES. Ini simetris key-nya. Oke, pendahuluan. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetris. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi, bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik, telepon, internet, pos, sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetris ini muncul pada tahun 1976, yang dimana pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Divya Hellman, ilmuwan dari Stanford University, EAAA. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetris yang sesungguhnya. Oke, konsep asimetris algoritma kriptografi bisa dilihat rumusnya teman-teman. Oke, ini baca saja. Konsep asimetris algoritma. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. 1. Komputasi untuk enskripsi atau deskripsi pesan mudah dilakukan. Kedua, secara komputasi hampir tidak mungkin. Invisible, menurunkan kunci private D bila diketahui kunci publik E. Pembangkitan sepasang kunci pada kriptografi kunci publik didasarkan pada personal integer klasik sebagai berikut. Kedua ada logaritma
Oke. Eh, Kriptografi kunci simetris vs kriptografi kunci publik. Kelebihan dan kelemahannya yaitu satu, pada kelebihan kriptografi kunci simetris ini, satu, proses enkripsi deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. Kedua, ukuran kunci simetris relatif pendek. Ketiga, otentikasi pengirim pesan langsung diketahui dari ciphertext yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahannya, satu, kunci simetris harus dikirim melalui saluran yang sama. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kedua, kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kriptografi, kelebihan kriptografi kunci publik. Tadi asimetris, sekarang kunci publik. Satu, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Kedua, pasangan kunci publik, kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. Ketiga, dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetris. Keempat, beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Kelemahan dari kriptografi kunci publik ini, satu, enkripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetris. Kedua, ukuran ciphertext lebih besar daripada plain text. Ketiga, ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetris. Aplikasi kriptografi kunci publik ini meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetris, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasi yang sangat luas. Satu, ada enkripsi deskripsi pesan, contohnya algoritma RSA, Rabin, El-Gamal. Kedua, digital signatures, tujuan untuk membuktikan autentikasi pesan atau pengirim. Terus algoritma di sini ada RSA, El-Gamal, DSA, dan Ghost. Pertukaran kunci atau key exchange. Tujuan untuk mempertukarkan kunci simetris. Algoritmanya Diffie-Hellman. Lanjut, RSA atau Ron Samir Adleman. Dari sekian banyaknya algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu terus Yvette Adi, Ron dengan inisial R, Yvette Adi dengan inisial S, dan Samir, dan Leonard A. Algoritma RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan algoritma modulo. Kunci deskripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bilangan bulat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.